Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan perpajakan 1, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau yang biasa dikenal dengan istilah KUP. KUP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 sebagaimana terakhir telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, di mana KUP ini berisi 9 bab yang dimulai dari ketentuan umum sampai dengan penyidikan. Kemudian KUP ini mengatur ketentuan formal bagi semua jenis pajak, sehingga kalau kita kenal istilah di dalam pajak itu ada 2 hukum pajak, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Nah, KUP itu sendiri merupakan bagian dari hukum pajak formal, sehingga KUP itu mengatur tentang hal-hal formal untuk semua jenis pajak, mulai dari PPh, kemudian PPN, PPNBM, PBB, PPHTB, PPSP, selagi tidak diatur tersendiri dalam undang-undang yang bersangkutan. Sehingga ini KUP bersifat umum, tidak berbicara tentang hal-hal teknis, tidak bicara tentang subjek, tidak bicara tentang objek, maupun tarif di setiap jenis pajak. Karena untuk masing-masing jenis pajak nanti ada peraturannya sendiri yang merupakan bagian dari hukum pajak material. Selanjutnya adalah di dalam KUP berisi tentang NPWP, kemudian pengupahan pengusaha kena pajak, kemudian ada surat pemberitahuan, dan ada tata cara pembayaran pajak, yang mana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang KUP. Mari kita lihat satu persatu isi dari bab 2 dalam KUP ini. Siapa yang dinyatakan sebagai wajib pajak? Di Indonesia, wajib pajak itu dikenal dengan 2 istilah, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Di mana wajib pajak orang pribadi itu kita sebagai individu, dan wajib pajak badan itu sekumpulan organisasi atau modal yang mana keduanya ini bertindak sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak di Indonesia itu ada 2, yaitu orang pribadi dan badan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa badan itu meliputi sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Ini meliputi ada PT, kemudian CV, firma, badan usaha milik negara, bahkan juga ada yayasan, dana pensiun, dan termasuk juga di sana ada organisasi masyarakat maupun organisasi sosial politik. Selanjutnya, setiap wajib pajak itu memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Bagi siapa saja wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif itu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Berarti ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan, dan juga ada orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak. Ini ketiganya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP selagi telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Untuk yang orang pribadi ini yang menjalankan usaha atau yang melakukan pekerjaan bebas. Ini yang orang pribadi yang usahawan
maupun yang melakukan pekerjaan bebas seperti notaris, kemudian pengacara, kemudian dokter. Kemudian juga ada orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas tetapi berpenghasilan melebihi PPKP. Ini seperti contohnya adalah karyawan, pegawai. Dan juga ada wanita yang telah menikah kemudian memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, terpisah dengan suaminya. Kalau badan, yang pasti badan itu kalau sudah beroperasi maka wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dan orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak ya seperti orang pribadi itu contohnya adalah bendahara pemerintah. Kemudian kalau badan yang mempekerjakan karyawan itu berarti berhak atau berkewajiban untuk mendaftarkan diri untuk membayar NPWP karena bertindak sebagai pemotong pajak. Selanjutnya adalah fungsinya apa sih NPWP itu? Karena NPWP itu sebagai bukti kalau kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Kalau kita sudah wajib pajak tetapi belum memiliki NPWP, maka belum sah, belum afdol, belum terdaftar. Karena NPWP itu penting sebagai sarana untuk identitas kita sebagai wajib pajak dan juga sebagai tanda pengenal dalam kita berhubungan atau melakukan aktivitas dalam administrasi perpajakan, dan juga sebagai sarana untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Ini bisa digambarkan fungsi NPWP itu kalau kita sebagai wajib pajak orang pribadi, khususnya yang ada di PPh pasal 21, itu kalau punya NPWP tarifnya normal, tapi ketika tidak punya NPWP tarifnya lebih tinggi 20%. Begitupun dengan PPh pasal 22 dan pasal 23 ada perbedaan tarif kalau yang punya NPWP normal, tapi kalau yang tidak punya tarifnya lebih tinggi 100%. Kemudian juga contoh yang lain dalam beberapa instansi atau organisasi itu mensyaratkan adanya kepemilikan NPWP. Sebagai contoh, ketika mengajukan kredit ke bank itu ada persyaratan harus memiliki NPWP. Itu salah satu fungsi dari NPWP yang mana sebagai bukti kalau kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, bentuk kartu NPWP-nya itu merupakan nomor yang terdiri dari 15 digit yang menunjukkan ada kode jenis wajib pajak, kemudian nomor wajib pajaknya, kemudian self checking digit, kemudian ada kode KTP dan ada status wajib pajak. Dan membuat NPWP ini sangat mudah dan yang pasti gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian kalau kita sudah memiliki NPWP, kemudian ada juga yang wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini khusus untuk orang pribadi dan badan yang melakukan kegiatan usaha. Itu bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Maka orang pribadi yang usahawan ini bisa dinobatkan sebagai pengusaha kena pajak jika telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, di situ ada orang pribadi dan badan sebagai pengusaha kecil, itu juga bisa memilih sebagai PKP asalkan omsetnya di atas 4,8 miliar. Berarti ini orang pribadi atau badan kalau omsetnya di atas 4,8 miliar itu wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
Tetapi kalau omsetnya di bawah 4,8 itu pilihan, bisa memilih menjadi PKP atau tidak. Selanjutnya adalah siapa sih pengusaha kena pajak itu? Pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jadi kalau pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu diakui atau harus dinobatkan sebagai pengusaha kena pajak. Tapi kalau orang pribadi atau badan yang usahawan tidak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, tidak perlu atau tidak wajib mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha sama pengusaha kena pajak itu berbeda. Kalau pengusaha itu yang melakukan kegiatan usaha, tapi kalau pengusaha kena pajak adalah pengusaha itu sendiri tetapi menyerahkan barang atau jasa yang kena pajak atau barang dan jasanya itu dikenakan PPN. Nah, ini bisa kita lihat pengusaha itu bisa berbentuk orang pribadi, bisa juga badan, yang mana kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, ekspor barang, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, maupun memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar daerah pabean, maupun yang memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Selanjutnya, jangka waktunya kapan pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Untuk pendaftaran NPWP bagi wajib pajak badan dan orang pribadi yang usahawan, ini paling lambat 1 bulan setelah usaha dijalankan. Tetapi kalau orang pribadi yang bukan usahawan, itu paling lambat adalah akhir bulan berikutnya sampai dengan suatu bulan itu memperoleh penghasilan melebihi PPKP. Jadi pada intinya kalau orang pribadi bukan usahawan ini wajib mendaftarkan diri memiliki NPWP itu kalau penghasilannya itu sudah melebihi PPKP. Sedangkan untuk pendaftaran pengusaha kena pajak itu untuk yang usahawan itu adalah sebelum menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau paling lama setelah memenuhi atau melebihi batasan pengusaha kecil yang omsetnya tadi lebih dari 4,8 miliar setahun. Selanjutnya, surat pemberitahuan atau SPT. SPT ini merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, maupun juga melaporkan objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban perpajakan. Di mana SPT itu ada dua, ada SPT masa dan ada SPT tahunan, yang mana SPT masa itu berlaku untuk satu masa pajak, dan SPT tahunan itu untuk suatu tahun pajak. Dan SPT itu ada dua jenis, SPT PPH dan SPT PPN. Selanjutnya adalah fungsi SPT PPH, di mana SPT yang tadi saya sampaikan ada dua jenis SPT, ada SPT PPH dan ada SPT PPN. Yang pertama ada SPT PPH, ini sebagai sarana pelaporan yang bertanggungjawabkan perhitungan PPH terutang, dan juga sebagai sarana melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Kemudian juga
sarana untuk melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek dan bukan objek pajak, kemudian sarana untuk melaporkan tentang harta dan kewajiban, dan juga sebagai sarana untuk melaporkan tentang pembayaran dari pemotong atau pemikul. Selanjutnya, SPT PPN. Ini fungsinya untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan PPN atau PPNBM yang berutang. Sekaligus juga sebagai sarana melaporkan tentang pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran. Kemudian juga melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain, dan juga sebagai sarana melaporkan tentang pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan pemungut PPN. Selanjutnya adalah kewajiban pemenuhan SPT. Setiap wajib pajak yang sudah dinyatakan sebagai wajib pajak dan terdaftar dengan adanya NPWP, maka wajib memenuhi SPT dengan cara mengambil sendiri, mengisi, dan menandatangani formulir SPT tersebut. Di mana SPT itu harus disampaikan, tidak boleh melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Untuk SPT massa, secara umum maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak atau tanggal 20 setelah akhir bulan. Sebagai contoh, SPT massa untuk bulan Maret tahun 2020 maka disampaikan paling lambat tanggal 20 di bulan April tahun 2020. Kemudian untuk SPT tahunan untuk orang pribadi itu maksimal adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau tanggal 31 Maret. Sebagai contoh, untuk orang pribadi, SPT tahunan untuk tahun pajak 2019 disampaikan maksimal tanggal 31 Maret tahun 2020. Kemudian untuk SPT tahunan PPh Badan, ini maksimal 4 bulan atau tanggal 30 April. Untuk tahun pajak 2019, untuk SPT tahunan wajib pajak badan ini bisa disampaikan maksimal tanggal 30 April tahun 2020. Dan juga setiap wajib pajak diberikan hak untuk memperpanjang maksimal 2 bulan dengan cara mengajukan pemberitahuan disertai dengan perhitungan sementara. Selanjutnya, wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT itu adalah wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya di bawah PTKP. Itu tidak wajib menyampaikan SPT massa PPh 25 dan SPT tahunan PPh. Itu untuk yang penghasilan netonya di bawah PTKP itu tidak wajib menyampaikan SPT. Tapi kalau mau menyampaikan juga tidak masalah. Kemudian untuk yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas itu tidak wajib menyampaikan SPT massa PPh 25. Nah, jadi kalau SPT massa PPh 25 ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau yang melakukan pekerjaan bebas saja. Yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tidak wajib menyampaikan SPT massa PPh 25 karena tidak ada pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, sehingga tidak wajib menyampaikan SPT. Berikutnya, bagaimana cara mengisi SPT? Cara mengisi SPT itu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian menggunakan huruf Latin, dan menggunakan angka Arab. Jadi SPT itu sudah ada formulirnya, sudah ada kolom-kolomnya, nanti tinggal diisi menyesuaikan dengan bagian-bagian yang ada di SPT tersebut. Dan dalam mengisi SPT itu harus benar secara perhitungan, penerapan ketentuan perundang-undangannya, penulisan, kemudian sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian bersifat lengkap, memuat semua unsur yang ada yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan.
Kemudian harus jelas melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajaknya atau dari penghasilannya. Dan SPT itu jangan lupa untuk ditandatangani, karena sebagai bukti pengesahan dari kita sebagai wajib pajak untuk dilaporkan kepada pemerintah atau kantor pajak. Dan untuk wajib pajak yang melaksanakan pembukuan itu harus melengkapi SPT-nya dengan laporan keuangan. Terus kemudian, karena kita sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, punya kewajiban untuk menyampaikan SPT. Apabila kewajiban itu tidak ditunaikan, maka ada sanksi administrasi yang akan diberikan kepada kita sebagai wajib pajak apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT, di mana sanksi administrasinya adalah kalau SPT masa PPN 500.000 dan SPT masa lain berarti SPT masa PPH itu 100.000 dan SPT tahunan untuk badan adalah 1 juta dan SPT tahunan untuk orang pribadi adalah 100.000. Maka apabila kita tidak ingin diberikan sanksi, maka jangan sampai terlambat atau tidak menyampaikan SPT-nya tersebut. Kemudian SPT yang kita sampaikan bisa juga diungkap ketidakbenarannya, karena wajib pajak apabila sudah menyampaikan SPT nanti akan diterima oleh pemerintah dalam hal ini kantor pajak, dan nanti kantor pajak melalui petugas yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan tetapi belum melakukan penyidikan tindak pidana, maka wajib pajak bisa mengungkapkan ketidakbenarannya atas kemauan sendiri, dan nanti wajib pajak harus melunasi pajak yang kurang bayar ditambah dengan denda 150% dari pajak kurang bayar tersebut. Sehingga ketika kita menyampaikan SPT itu harus benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, supaya nanti ketika ada pemeriksaan kemudian ada pajak yang ditemukan kurang bayar dan kita mengakui ketidakbenaran tersebut, maka kita diwajibkan melunasi ditambah ada dendanya 150%. Selanjutnya adalah pengungkapan ketidakbenaran SPT dengan laporan tersendiri, di mana pemeriksaan telah dilakukan tetapi belum diterbitkan SKP, maka wajib pajak dapat mengungkap ketidakbenaran tersebut dalam laporan tersendiri, dan nanti wajib pajak wajib melunasi pajak yang kurang bayar ditambah sanksinya ada kenaikan 50%, dan nanti pemeriksaan tetap dilanjutkan. Ini berbeda dengan yang sebelumnya, ketika ada pengungkapan ketidakbenaran SPT, di situ petugas telah melakukan pemeriksaan tapi belum penyidikan, jadi tidak ada laporan tersendiri, maka sanksinya lebih besar 150%. Tetapi ketika ada laporan tersendiri, sanksinya malah lebih ringan, hanya sebesar 50%. Selanjutnya, pembetulan SPT sebagai akibat adanya surat keputusan keberatan atau putusan banding, maka pembetulan SPT dapat disampaikan sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui, dan selama belum dilakukannya pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah surat atau putusan diterima. Jadi ini SPT yang kita buat bisa dibetulkan sebagai akibat adanya keputusan keberatan dan putusan banding, dan nanti pembetulannya dapat disampaikan sekalipun jangka waktunya lebih dari 2 tahun. Dan selama belum adanya tindakan pemeriksaan,
dan juga dapat disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah surat atau putusannya diterima. Berikutnya adalah berkaitan dengan pembayaran pajak. Pembayaran pajak itu ada jatuh tempo penyetorannya, tidak bisa terserah kita sebagai wajib pajak, tapi ada ketentuannya sesuai dengan jenis pajaknya masing-masing. Batas waktu penyetoran ada yang tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, itu untuk PPh pasal 4 ayat 2, kemudian ada PPh pasal 15, PPh pasal 22, pasal 21, pasal 23, pasal 26, di mana berarti kalau tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, berarti kalau misalkan untuk membayar pajak masa bulan Maret tahun 2020, maka batas akhir penyetorannya adalah tanggal 10 April tahun 2020. Begitupun juga dengan yang batas akhir penyetorannya adalah tanggal 15. Itu berarti 15 hari setelah akhir bulan. Kalau untuk masa bulan Maret 2020 berarti batas akhirnya nanti adalah tanggal 15 April 2020. Tetapi ada juga yang batas waktu penyetorannya adalah bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan. Ini khususon untuk PPh pasal 22, PPN atau PPNBM atas impor barang. Ini yang dilakukan oleh bea cukai pada saat diterimanya pembayaran bea masuk. Dan juga ada batas waktu yang terakhir adalah 1 hari kerja setelah dilakukannya pemungutan pajak. Ini berlaku untuk PPh pasal 22, PPN, PPNBM atas impor yang dipungut oleh Dirjen Bea dan Cukai. Terus setelah kita menyetorkan pembayaran pajak tersebut, maka kita sebagai wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pelaporan. Pelaporan juga sama seperti penyetoran, ada batas waktunya, tidak bisa terserah kita. Pada umumnya adalah tanggal 20 bulan berikutnya, yang mana itu berlaku untuk SPT masa PPh yang berkaitan dengan PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, pasal 23, pasal 25 dan 26, dan juga ada PPh pasal 22 atas BBM, gas dan pelumas. Kemudian juga ada PPh pasal 22 yang dipungut oleh wajib pajak badan tertentu. Dan juga ada yang pelaporannya batasnya adalah akhir bulan berikutnya. Ini untuk SPT masa PPN. Berarti kalau misalkan SPT masa PPh 21 untuk bulan Maret, itu berarti batas akhir pelaporannya adalah tanggal 20 bulan April ini. Dan untuk yang SPT masa PPN, untuk SPT masa PPN bulan Maret 2020 berarti batas akhir pelaporannya adalah akhir bulan April ini atau tanggal 30 April. Ini berlaku untuk PPN atas kegiatan membangun sendiri oleh pengusaha kena pajak, dan juga ada PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Dan nanti jika bertepatan dengan hari libur dimundurkan 1 hari kerja. Dan berikutnya ada juga jatuh tempo pelaporan untuk akhir bulan berikutnya untuk PPN atas kegiatan membangun sendiri oleh wajib pajak non TKP, kemudian juga ada PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tak berwujud dari luar daerah pabean oleh wajib pajak non TKP. Dan juga ada hari kerja terakhir minggu berikutnya. Ini untuk PPh pasal 22, PPN, PPNBM atas impor yang dipungut Dirjen Bea dan Cukai. Dan juga ada akhir bulan berikutnya untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan negara, PPNBM yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah dan selain bendahara pemerintah. Dan juga ada 20 hari setelah masa pajak berakhir untuk SPT masa yang terkait dengan PPh pasal 25.
Dan untuk tanggal jatuh tempo pasal 29 ini harus disetorkan sebelum pelaporan SPT tahunan ya. Jadi pada saat sudah menyampaikan SPT tahunan itu diwajibkan wajib pajak tidak ada pajak yang kurang bayar, maka semuanya harus dilunasi sebelum dilaporkannya SPT tahunan. Nah, sanksinya apabila terlambat melakukan pembayaran, di mana pembayarannya melebihi jatuh tempo, akan dikenakan sanksi administrasi saja, berupa bunga 2% per bulan sejak tanggal jatuh tempo hingga dibayarkan, dan nanti bagian bulan dihitung 1 bulan penuh. Sebagai contoh, PT XYZ melaporkan SPT PPh Pak tahun 2016 dan menetapkan kesanggupan pembayaran angsuran PPh pasal 25 sebesar 2.750.000 untuk tahun berjalan. Di samping itu, SPT 2016 menyatakan perusahaan memiliki utang PPh 29 sebesar 35 juta. Dan PT XYZ baru melaksanakan penyetoran PPh pasal 25 untuk masa bulan Mei 2017 di tanggal 25 Juli 2017 bersamaan dengan pelunasan utang PPh pasal 29. Nah, di sini nanti sanksi dendanya berlaku untuk PPh pasal 25 dan PPh 29, di mana di situ sanksinya adalah 2 bulan terhitung dari 15 Juni hingga 25 Juli. 15 Juli ini kan batas akhir pembayaran angsuran PPh pasal 25, dihitung sampai dengan 25 Juli ada 2 bulan. Dikalikan dengan 2% sanksinya, kemudian pajak yang terutang angsurannya adalah 2.750.000 sehingga sanksinya adalah 110.000. Begitupun dengan denda yang PPh pasal 29 3 bulan terhitung tanggal 31 April hingga 25 Juli. Nah, batas akhir pelaporan SPT tahunan adalah 30 April, sehingga ketika lewat dari pelaporan SPT tahunan maka sudah diakui terlambat, maka dihitung di sini 3 bulan dari April sampai dengan Juli, 3 bulan 2% sanksinya kalikan dengan 35 juta pelunasan utang PPh pasal 29 nya, sehingga sanksi dendanya adalah 2.100.000. Sehingga nanti wajib pajak PT XYZ wajib melunasi pajak yang kurang bayar 2.750 ini ditambah dengan sanksinya, begitupun juga yang PPh pasal 29 35 juta ditambah dengan 2.100.000. Terus kemudian di mana kita membayar pajak atau penyetoran pajak, pembayaran atau penyetoran pajak hanya dilakukan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan ini khusus untuk beberapa bank, biasanya adalah BUMN, ada Bank BRI, kemudian Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga bisa dibayarkan oleh kantor pos. Jadi pembayaran pajak tidak dilakukan di kantor pajak atau di KPP tidak. Kantor pajak atau KPP hanya melayani terkait dengan administrasi perpajakan, tidak terkait dengan penerimaan pajak. Nah, kemudian dalam membayar kita menggunakan apa? Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan e-billing yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2016. Wajib menggunakan e-billing, yang sebelumnya masih menggunakan SSP atau surat setoran pajak, dan nanti akan divalidasi dengan adanya NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Dan kemudian pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini bisa diberikan dalam jangka waktu melebihi 1 bulan
dan wajib pajak berhak atas imbalan bunga 2% jika pengembaliannya melebihi dari 1 bulan hingga saat pengembaliannya. Jadi apabila wajib pajak membayarnya lebih bayar, nanti bisa meminta pengembalian. Nah, kalau pengembaliannya itu melebihi 1 bulan, maka wajib pajak berhak atas imbalan bunga. Jadi malah pemerintah atau kantor pajak yang membayar bunga kepada kita atas pembayaran yang melebihi dari waktu 1 bulan. Selanjutnya adalah penetapan dan ketetapan pajak. Ini pemerintah atau kantor pajak nantinya setelah menerima SPT dan menerima pembayaran pajak dari wajib pajak, maka SPT yang disampaikan oleh wajib pajak akan dibuat ketetapannya, apakah lebih bayar atau kurang bayar atau nihil atau bagaimana. Dan nanti pemerintah akan menetapkan atau memberikan ketetapan pajak dalam bentuk yang namanya SKP atau surat ketetapan pajak, di mana SKP ini terdiri dari SKP kurang bayar atau SKP KB, kemudian ada SKP nihil, ada juga SKP lebih bayar, dan ada SKP kurang bayar tambahan. Dan diharapkan wajib pajak membayar pajak yang terutang tanpa harus bergantung terhadap keberadaan SKP. Lebih baik tetap membayar saja sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, tanpa harus menunggu adanya SKP. Kita lihat satu persatu dari masing-masing SKP ini. Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti ketidakbenaran SPT, sehingga nantinya Dirjen Pajak akan menetapkan jumlah pajak yang terutang yang seharusnya berapa. Maka tadi sebelumnya ketika wajib pajak menyampaikan SPT yang didahului dengan pembayaran pajak, nanti SPT yang disampaikan oleh wajib pajak dengan adanya bukti pembayaran pajak itu akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan, dan apabila nantinya terbukti ada ketidakbenaran SPT yang disampaikan, maka pemerintah atau kantor pajak akan menetapkan pajak yang seharusnya ditetapkan itu berapa, yang terutang itu berapa. Ya. Terus kemudian alasan diterbitkannya atau diberikannya sanksi SKP kurang bayar adalah di mana SKP kurang bayar ini dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain. Apabila juga wajib pajak memperoleh NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan, dan nanti pajak yang kurang bayar tersebut akan dikenai tambahan sanksi bunga 2% per bulan yang dihitung maksimal selama 24 bulan sejak saat terutangnya hingga diterbitkannya SKP kurang bayar tersebut. Jadi SKP ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan pada hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang berkaitan dengan SPT yang sudah disampaikan oleh wajib pajak, dan nanti sanksi bunganya adalah 2% per bulan dihitung maksimal selama 24 bulan saat terutang hingga diterbitkannya SKP kurang bayar. Sebagai contoh, sanksi bunga akibat SKP kurang bayar
CVDF ini memperoleh pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan pada November 2017. Perusahaan dikenai pemeriksaan dan ditetapkan bahwa nilai penyerahan barang kena pajak di bulan Mei 2014 adalah sebesar 2.350.000.000. SKP kurang bayar diterbitkan di bulan Desember 2012. Ini maksudnya 2017, ini bukan 2012. Ini SKP diterbitkan di bulan Desember 2017 untuk menagih PPN yang kurang bayar. Di situ PPN keluarannya adalah 235 juta, berasal dari 2.350.000.000 ini 10%-nya ya, 235 juta. Kemudian PPN masukan sebelum pungutan 0, sehingga PPN kurang bayarnya adalah 235 juta. Sanksi dendanya adalah 24 bulan. Ini dihitung Mei 2014 hingga Desember 2017. Lebih dari 2 tahun, karena ketentuan maksimalnya 24 bulan, maka yang dihitung sebagai sanksi adalah hanya 24 bulan saja, dikalikan dengan sanksinya 2%, dikalikan dengan pajak yang kurang bayarnya adalah 235 juta, maka sanksi dendanya adalah 112.800.000 rupiah, sehingga nanti wajib pajak harus membayar pajak yang kurang dibayar. Totalnya adalah 235 juta ditambah dengan sanksinya 112.800, 347.800.000. Kemudian sebab penerbitan dan sanksi SKP KB yang berikutnya. SKP kurang bayar dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun apabila SPT disampaikan melebihi tanggal jatuh tempo umum dan dispensasi sesuai surat teguran. Kemudian ditemukan kesalahan kompensasi selisih lebih pajak dan pengenaan tarif 0% untuk PPN dan PPNBM. Pajak yang terutang tidak diketahui akibat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban terkait pembukuan dan pemeriksaan. Jadi sebab penerbitan SKP kurang bayar ada 5. Yang pertama adalah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar berdasarkan pemeriksaan, atau wajib pajak memperoleh NPWP atau pungutan PKT secara jabatan. Kemudian SPT disampaikan melebihi tanggal jatuh tempo, ditemukan kesalahan kompensasi selisih pajak, dan pajak yang terutang tidak diketahui akibat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan pemeriksaan. Dan sanksinya berbeda-beda. 50% atas PPh yang kurang atau tidak dibayar. Kemudian sanksi yang berikutnya 100% atas PPh yang kurang atau tidak dipotong, dipungut atau disetor. Kemudian 100% atas PPN atau PPNBM yang kurang atau tidak dibayar. Dan jangka waktu penerbitan SKP kurang bayar ini maksimal 5 tahun. Dan ketika jangka waktu 5 tahun terlampaui, maka apabila wajib pajak tidak dikenai sanksi pidana perpajakan dan SKP kurang bayar tidak diterbitkan, maka pajak yang terutang dalam SPT bersifat pasti. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun dan wajib pajak tidak ada sanksi pidana yang diterima dan SKP kurang tidak diterbitkan, maka pajak yang terutang dalam SPT sudah bersifat pasti. Dan apabila wajib pajak dikenai sanksi pidana perpajakan, SKP kurang bayar dapat diterbitkan dan sanksinya dikenakan sebesar 48% dari pajak kurang bayar. Jadi kalau sudah lebih dari 5 tahun, dilihat apakah wajib pajak dikenai sanksi pidana perpajakan atau tidak.
Kalau selama 5 tahun tidak ada sanksi pidana, ya berarti aman, karena dianggap SPT yang disampaikan sudah sesuai. Tapi kalau lebih dari 5 tahun kemudian dikenai sanksi pidana, maka SKP kurang bayar akan diterbitkan meskipun sudah lebih dari 5 tahun dan dikenakan sanksi sebesar 48% dari pajak yang kurang dibayar tersebut. Kemudian dasar penerbitan SKP kurang bayar adalah hasil penelitian atau keterangan lain, kemudian hasil pemeriksaan terhadap SPT, hasil pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak jika SPT tidak disampaikan, dan ada hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak yang alpa atau tidak menyampaikan SPT, atau juga bukti permulaan terhadap wajib pajak badan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Ini dasar penerbitan SKP kurang bayar. Intinya berdasarkan pada hasil penelitian, keterangan lain, dan hasil pemeriksaan, dan juga ada hasil pemeriksaan terhadap bukti permulaan. Selanjutnya adalah sanksi administrasi akibat kealpaan, di mana apabila wajib pajak melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara sebagai akibat adanya kealpaan dari wajib pajak itu sendiri dalam bentuk tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT secara tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, maka tidak dikenai sanksi pidana. Tetap apabila kealpaan itu terjadi untuk pertama kali, dan nanti wajib pajak diwajibkan melunasi pajak yang kurang bayar ditambah kenaikan 200% yang ditetapkan melalui SKP kurang bayar. Jadi kalau wajib pajak dengan secara sengaja melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara, itu akan dikenakan sanksi 200% berdasarkan SKP kurang bayar. Terus berikutnya adalah STP. Ini ada surat tagihan pajak. Berbeda dengan SKP kurang bayar. Kalau STP, surat tagihan pajak ini dapat diterbitkan oleh Ditjen Pajak dalam kondisi PPh tidak atau kurang dibayar. Penelitian menemukan pajak kurang bayar akibat salah tulis atau salah hitung. Dan nanti wajib pajak melunasi pajak yang kurang bayar ditambah dengan sanksi bunganya 2% per bulan maksimal selama 24 bulan sejak terutang hingga diterbitkannya STP. Dan STP ini berkedudukan setara dengan SKP kurang bayar. Dan sebab penerbitan STP ini, Ditjen Pajak dapat menerbitkan STP dalam kondisi pengusaha kena pajak terlambat atau tidak membuat faktur pajak, atau pengusaha kena pajak tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Kemudian pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak dalam masa yang berbeda dengan masa penerbitan. Selain itu juga STP dapat pula diterbitkan atas pengusaha kena pajak penerima restitusi PPN masukan yang gagal berproduksi. PKP dikenakan sanksi denda 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali sejak diterbitkannya surat keputusan terkait restitusi hingga diterbitkannya STP. Jadi STP dapat diterbitkan atas wajib pajak yang dikenai sanksi atau bunga. Sebagai contoh, Koperasi Revolusi melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan nilai penggantian sebesar Rp682.500.000 di masa Februari 2017 dan tidak melaporkan SPT pada
masa Februari. STP diterbitkan di bulan Agustus 2017 untuk menagih pajak yang berdasarkan faktur yang belum dilaporkan, sehingga bisa dihitung dasar pengenaan pajaknya adalah 682.500, PPN yang kurang bayar adalah 10% dari DPP yaitu 68.250.000, sanksinya 2% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, sehingga pajak yang harus dibayar sebesar 68.250.000 ditambah dengan sanksi dendanya 13.650 sehingga 81.900. Jadi bedanya antara SKP kurang bayar dan STP, surat tagihan pajak itu, kalau SKP kurang bayar diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan, tetapi kalau STP ini diterbitkan tidak melalui hasil pemeriksaan, itu lebih kepada akibat adanya pajak yang kurang dibayar atau adanya kesalahan tulis atau salah hitung dalam melaporkan SPT. Ini berbeda, tetapi tujuannya sama, fungsinya sama. STP dan SKP kurang bayar sebagai sarana untuk menagih pajak yang kurang dibayar. Selanjutnya adalah sebab penerbitan dan sanksi SKP kurang bayar tambahan. Nah, ini SKP kurang bayar tambahan diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang dengan dasar adalah disebabkan penemuan data baru atau data yang semula belum terungkap hingga menambah pajak yang terutang, atau wajib pajak dikenai kenaikan 100% dari pajak yang terutang jika data ditemukan melalui pemeriksaan, atau wajib pajak tidak dikenai kenaikan jika data dilaporkan sendiri sebelum pemeriksaan. Kemudian SKP kurang bayar tambahan ini dapat diterbitkan setelah jangka waktu 5 tahun disebabkan akibat wajib pajak dikenai pidana perpajakan atau wajib pajak dikenai sanksi bunga dari pajak yang kurang bayar. Ini SKP kurang bayar tambahan ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sebagai akibat adanya penemuan data baru yang sebelumnya belum terungkap, dan nanti wajib pajak akan dikenai kenaikan 100% dari pajak yang terutang jika data yang ditemukan menyebabkan pajak yang kurang bayar. Dan wajib pajak tidak dikenai kenaikan jika data dilaporkan sendiri, jadi tidak perlu diperiksa, tapi wajib pajak sudah mengakui ada data yang belum dilaporkan, maka tidak ada kenaikan. Maka di sini dibutuhkan kejujuran dari wajib pajak supaya nanti tidak ada kenaikan 100%. Dan juga SKP kurang bayar tambahan ini dapat diterbitkan setelah 5 tahun apabila wajib pajak dikenai pidana perpajakan, dan nanti wajib pajak akan dikenai sanksi bunga 48% dari pajak yang kurang bayar. Nah, dasar penerbitan SKP kurang bayar tambahan ini adalah hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang data baru. Misalnya kalau ada pemeriksaan itu kan akan terungkap semua beberapa data yang sebelumnya belum terungkap, akhirnya terungkap juga. Maka kalau hasil pemeriksaan menunjukkan pajaknya kurang bayar, itu bisa menimbulkan kecurigaan berikutnya, sehingga pasti petugas pajak atau pemeriksa pajak akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah ditemukan data baru atau tidak. Selain itu juga dasar penerbitan SKP kurang bayar tambahan ini adalah hasil penelitian atas keterangan tertulis dari wajib pajak atau
hasil penelitian atas vonis pidana perpajakan. Ini 3 hal ini yang menjadi dasar penerbitan SKP kurang bayar tambahan. Terus kemudian pembetulan ketetapan pajak, di mana Dirjen Pajak dapat membetulkan STP, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, dan yang lainnya ini diakibatkan salah tulis, salah hitung, atau kesalahan penerapan peraturan. Jadi pemerintah bisa membetulkan ketetapan pajak sebagai akibat adanya salah tulis, salah hitung, atau salah menerapkan peraturan dengan diinisiasi oleh atau diprakarsai oleh Dirjen Pajak secara jabatan atau permohonan wajib pajak yang harus diputuskan dalam jangka waktu 6 bulan atau dianggap dikabulkan jika melewati 6 bulan. Dan penjelasan dapat diberikan penolakan permohonan seluruhnya atau sebagian. Terus selanjutnya ada SKP lebih bayar. Nah, dasar penerbitan SKP lebih bayar ini apa? Awal inisiasi dari penerbitan SKP lebih bayar ini mensyaratkan adanya surat pemberitahuan oleh wajib pajak yang menyatakan adanya pajak lebih bayar tanpa permohonan restitusi. Jadi wajib pajak memberitahukan kepada Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa ada pajak yang lebih bayar, tetapi tidak melakukan permohonan restitusi atau pengembalian. Nah, kemudian Dirjen Pajak akan memverifikasi permohonan pemberitahuan oleh wajib pajak itu dengan melakukan pemeriksaan atau penelitian kebenaran pembayaran wajib pajak. Dan nanti baru akan diterbitkan SKP lebih bayar apabila ditemukan kredit pajak atau pajak yang telah dibayar melebihi pajak yang terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang seperti kredit PPh melebihi PPh terutang, PPN masukan melebihi PPN pengeluaran, PPN BM yang dibayar melebihi PPN BM terutang. SKP dapat diterbitkan lebih dari 1 kali. Jadi pada intinya bahwa penerbitan SKP lebih bayar ini didasarkan pada pemberitahuan atau permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak, dan nanti Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan atas permohonan wajib pajak tersebut untuk meneliti kebenaran pembayarannya, dan nanti bisa diterbitkan SKP lebih bayar apabila ditemukan pajak yang dibayar melebihi pajak yang terutang. Dan SKP lebih bayar ini bisa diterbitkan lebih dari 1 kali. Dasar penerbitan SKP lebih bayar adalah hasil pemeriksaan SPP, hasil penelitian atas kebenaran pembayaran pajak, hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Ini 3 dasar penerbitan SKP lebih bayar. Terus berikutnya penerbitan SKP nihil. Ketetapan pajak nihil diterbitkan setelah pemeriksaan SPT apabila kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan pajak yang terutang, berarti tidak terjadi kurang bayar, tidak terjadi lebih bayar, berarti sesuai antara yang terutang dengan yang dibayar. Atau kredit pajak dan pajak yang dibayar dan pajak yang terutang bernilai 0. Secara real meliputi kredit PPh sama dengan PPh terutang, PPN masukan sama dengan PPN pengeluaran, PPN BM yang dibayar sama dengan PPN yang terutang. Dan yang terakhir adalah ketentuan umum restitusi atau pengembalian, di mana wajib pajak mengajukan permohonan restitusi atau pengembalian, dan nanti Dirjen Pajak memeriksa permohonan wajib pajak tersebut, dan nanti keputusan akan diterbitkan dalam jangka waktu maksimal
12 bulan dalam bentuk SKP kurang bayar, SKP nihil atau SKP lebih bayar. Dan ketentuan itu tidak berlaku atau restitusi ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang dikenai pemeriksaan bukti permulaan pidana perpajakan. Jadi kalau ada indikasi pemeriksaan bukti permulaan adanya pidana perpajakan, maka permohonan restitusi tidak berlaku. Selain itu juga keterlambatan penerbitan SKP lebih bayar menyebabkan wajib pajak memperoleh imbalan bunga 2% per bulan. Ya, jadi prosesnya adalah wajib pajak mengajukan restitusi, kemudian nanti Dirjen Pajak memeriksa permohonan itu, dan nanti keputusan akan diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, jika melebihi 12 bulan, permohonan dianggap diterima dan SKP lebih bayar diterbitkan maksimal 1 bulan setelahnya. Dan keterlambatan penerbitan SKP lebih bayar itu menyebabkan wajib pajak memperoleh imbalan bunga 2% per bulan. Tapi ketentuan ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang dikenai pemeriksaan bukti permulaan pidana perpajakan. Karena jika terjadi pemeriksaan bukti permulaan, tidak berlanjut ke penyidikan atau penuntutan, atau wajib pajak divonis bebas, maka wajib pajak berhak memperoleh imbalan bunga 2% per bulan selama maksimal 24 bulan sejak 12 bulan pasca permohonan hingga diterbitkannya SKP lebih bayar. Ini berkaitan dengan restitusi atau pengembalian pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak. Prosesnya dari sini, wajib pajak mengajukan restitusi, kemudian diperiksa oleh Dirjen Pajak, ambil keputusan maksimal 12 bulan. Jika lebih dari 12 bulan, maka dianggap diterima dan SKP lebih bayar diterbitkan. Jika lebih dari 1 bulan, maka wajib pajak akan menerima imbalan bunga 2% per bulan, dan nanti ketentuan itu tidak berlaku bagi wajib pajak yang dikenai pemeriksaan bukti permulaan pidana perpajakan. Tapi jika ternyata pemeriksaan bukti permulaan itu tidak berlanjut ke penyidikan atau penuntutan, atau wajib pajak divonis bebas, maka wajib pajak berhak memperoleh imbalan bunga 2% per bulan selama maksimal 24 bulan sejak 12 bulan pasca permohonan hingga diterbitkannya SKP lebih bayar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik untuk materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan sampai dengan penetapan dan ketetapan pajak. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kita untuk kita, bangga membayar pajak. Pajak kuat, Indonesia maju.